Ketika wanita muda itu melihat Hanli mengangkat kepalanya, dia terkejut dan sadar kembali. Penampilannya yang melengkung dan mata hijaunya menghilang dalam sekejap. Dia berkata dengan nada santai, "Rekan Taois, mengapa kamu menatapku? Mengapa Anda nggak merobek jimat itu? Jangan lupa, Giok Sumuroh adalah harta yang jarang terlihat di dunia ini, dan saya sudah memberikannya kepada Anda. Kenapa kamu masih ragu-ragu?" Hanli melirik wanita muda berpakaian hitam dan menatap jimat emas dengan erat menyegel kotak giok. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia menyipitkan matanya dan perlahan berjalan ke arahnya dengan kotak giok di tangan. "Rekan Taois, apa yang kamu lakukan? Berhenti, jangan mendekat." Ketika wanita itu melihat Hanli berjalan dengan jimat emas masih di kotak giok, ekspresinya segera berubah dan dia mulai berteriak dengan ekspresi panik. Ketika Hanli melihat reaksi wanita muda itu, ekspresinya segera menjadi suram, dan kilatan dingin muncul di matanya. Dia tanpa berkata-kata mengangkat kotak itu saat dia mendekatinya. Meskipun Hanli nggak tahu mengapa wanita itu begitu takut pada jimat ini, dia tahu wanita itu nggak menyimpan niat baik kepadanya, dan dia memutuskan untuk membatalkan formalitas apapun. Wanita muda berpakaian hitam itu benar-benar kehilangan akal sehatnya saat Hanli mendekat, dan langsung menampar panggung batu di bawahnya untuk meluncurkan dirinya sendiri. Namun, tindakan ini mengaktifkan semacam pembatasan. Tepat ketika dia mencapai 3 meter jauhnya, cahaya merah menyelimutinya dan membawanya kembali ke posisi semula. Pada saat itu, kotak giok terbang keluar dari genggaman Hanli dan melepaskan serangkaian cincin bening saat terbang menuju kepala wanita itu. Jimat emas di kotak berkembang dengan cahaya dan melepaskan karakter jimat emas yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan melayang ke arah wanita muda itu. "Tidak!" Wanita berpakaian hitam itu berteriak putus asa. Penampilan cantiknya berubah dalam sekejap. Dia dengan cepat menggunakan satu-satunya lengannya untuk menutupi wajahnya dan menundukkan kepalanya ke dadanya, berusaha mati-matian untuk menjauhkan wajahnya dari jimat itu. Saat karakter jimat emas akhirnya jatuh ke bahu wanita muda itu, cahaya keemasan menyala dan mengeluarkan gumpalan asap hijau. Tubuh wanita muda itu sangat gemetar saat dia mengeluarkan ratapan penderitaan yang mengerikan. Ratapan itu sangat tajam dan tidak manusiawi, sangat mengejutkan Hanli. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan merasakan keringat dingin melapisi telapak tangannya. Tangannya dengan erat meraih kantong binatang roh yang berisi kumbang pemakan emas, dan tangan yang lain dengan erat menggenggam tongkat giok saat dia dengan sungguh-sungguh menatap panggung batu. Saat karakter jimat jatuh ke wanita muda berpakaian hitam itu, lebih banyak asap hijau mulai keluar dari tubuhnya. Setelah beberapa saat, asap hijau telah menyelimutinya. Tubuhnya nggak lagi terlihat, tetapi kilatan cahaya dan ratapan nggak pernah berhenti. Dalam sekejap, ratapan menjadi melengking. Di tempat lain, mereka menjadi sangat serak. Transformasi tiba-tiba dan tak henti-hentinya dari ratapan mengerikan itu mengerikan untuk dilihat. Saat Hanli menyaksikan dengan ketakutan, dia menahan nafas dan mengerutkan bibirnya. Aroma manis memenuhi ruangan segera setelah asap hijau muncul. Itu menyebabkan dia merasakan gelombang pusing dan mual, sangat mengejutkannya. Asap tampaknya sangat beracun. Segera setelah itu, retakan mulai terdengar dari dalam asap hijau. Hanli terkejut. Sebelum dia menyadari suara apa itu, dia mendengar desir angin. Cakar hijau tua yang terjerat rantai perak tiba-tiba memanjang dari kabut dengan kecepatan kilat, dan dengan keras menyapu ke arahnya. Cakar itu selentur ular, tiba-tiba membungkuk dan menjangkau 10 meter ke arah Hanli, mencoba meraihnya. Hanli gemetar dan cengkeramannya mengencang pada tongkat giok. Saat dia berpikir untuk mengeksekusi suatu teknik, rantai perak itu tiba-tiba menahan cakar hantu dalam badai bunga api, memenuhi ruangan dengan bau busuk. Erangan menyakitkan meraung dari dalam asap, dan cakar tajam itu dengan cepat menarik diri. Hanli menatap kabut dengan bibir tertutup rapat, ekspresinya terus berfluktuasi. Setelah beberapa pertimbangan, ekspresi Hanli menjadi cemberut, dan dia mundur 2 langkah. Dengan dinding batu lapis menempel di punggungnya, Hanli menuangkan sejumlah besar energi spiritual ke tongkat giok, menebalkan penghalang cahaya merah kuning di sekitar tubuhnya.
dan membuatnya merasa agak lebih nyaman. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, teriakan mengerikan lainnya meninggalkan kabut, dan pancaran jimat emas kotak giok secara bertahap meredup. Jumlah karakter jimat yang dihasilkan juga mulai jarang. Dengan semua yang dia lihat, Hani merenung. Tampaknya jimat emas itu mampu menahan hantu atau iblis, tetapi dia memiliki jumlah ki spiritual yang agak terbatas. Itu pada akhirnya akan kadaluarsa, dan gak akan lagi bisa menahannya. Untungnya kekhawatiran Hani gak berdasar. Pada saat berikutnya, jeritan terakhir menghilang, dan asapnya masih mengepul. Namun cahaya jimat emas belum memudar. Hani melirik jimat emas dan gak segera mendekatinya. Sebaliknya, dia menunggu beberapa saat lagi. Setelah cahaya keemasan memudar dan kotak giok jatuh ke dalam asap tebal, ekspresi Hani mulai bergerak. Dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kantong binatang roh untuk saat ini. Dia kemudian membentuk segel mantra dan mulai menggumamkan sesuatu dengan suara rendah. Detik berikutnya, bola api merah seukuran telur muncul di depannya. Setelah melirik bola api, Hanli menunjuk ke asap, dan bola api terbang ke asap hijau sebagai seberkas cahaya merah. Dia mengangkat alisnya dan mengucapkan meledak. Suara ledakan terdengar, asap tersapu angin kencang dan tersebar dalam sekejap, hanya untuk diganti dengan bau busuk. Seperti yang diharapkan, teknik atribut api adalah cara paling efektif untuk menangani ki beracun. Hani berdiri di tempat saat dia merasakan angin panas bertiup ke arahnya. Ekspresi aneh muncul di matanya saat dia menatap panggung batu sementara asapnya menghilang. Ketika dia akhirnya melihat apa yang ada di sana, dia merasakan jantungnya melompat dan dia menelan ludah saat getaran menjalari tulang punggungnya. Ada bayangan berbentuk manusia di panggung yang tetap diam dan gak diketahui apakah itu masih hidup. Meskipun bisa dikatakan berbentuk manusia, ada bulu hijau lebat yang menutupi tubuhnya. Selain itu, baunya sangat mirip dengan mayat yang membusuk. Meskipun Hanli gak melihat apa itu sebenarnya, itu sama sekali bukan manusia. Seperti bentuk manusianya, dia hanya memiliki satu lengan. Tetapi lengan ini lebih panjang dan memiliki cakar hitam pekat. Ini jelas yang menyerang Hanli sebelumnya. Yang lebih menonjol adalah banyaknya rantai yang melilit tubuhnya. Mereka nggak hanya mengikat kaki dan lengannya, tetapi juga menembus dada dan punggungnya. Itu telah sepenuhnya dikendalikan. Tanpa berpikir lebih jauh, Hanli menunjuk ke pedang terbangnya dan menyuruhnya menembus monster itu. Akibatnya, serangkaian dentang teredam terdengar. Bulu hijau telah mengusir mereka tanpa membahayakan. Hani menyeringai kecut, tapi dia nggak merasa terlalu terkejut. Mengingat batasan berat yang dikenakan monster itu, Hani akan agak heran jika itu benar-benar memenggal kepalanya. Nggak mungkin sesederhana itu. Hani melambai ke pedang dan menyuruh mereka terbang kembali ke arahnya. Dia kemudian mengambil beberapa langkah ke depan dan dengan ringan mengayunkan lengan bajunya ke arah monster berambut hijau itu. Pada saat itu, kabut cahaya biru keluar dari lengan baju Hanli dan dengan lembut menyelimuti monster itu, membuatnya jatuh ke lantai dengan penampilan aslinya terungkap. Dengan rambut terbelah, dia terungkap hanya memiliki kulit dan tulang, seolah-olah itu adalah kerangka yang kering. Mulutnya yang setengah terbuka memiliki sepasang taring sepanjang 1 inci, membuat penampilan yang menakutkan. Ini, Hanli melirik bulu hijau di tubuh makhluk itu dan melihat wajahnya lagi. Samar-samar terasa akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya sebelumnya di selip batu giok. Setelah menundukkan kepalanya dalam perenungan, namanya tiba-tiba muncul di kepalanya. Hanli mengangkat kepalanya dan berteriak ketakutan, "Mayat iblis!" Dia tiba-tiba teringat legenda menakutkan dari roh jahat ini dari zaman kuno. Mayat iblis adalah jenis mayat hidup. Namun itu sangat berbeda dari mayat kultivator yang disempurnakan dan mayat hidup biasa yang secara alami bangkit dari dalam bumi. Itu hanya muncul dalam keadaan yang sangat langka dan spesifik. Meskipun gak ada yang tahu bagaimana roh menakutkan ini terbentuk, ada 2 syarat utama yang harus dimiliki mayat iblis.
Pertama, setidaknya harus ada mayat seorang kultivator jiwa baru lahir. Mayat manusia dan kultivator biasa nggak cukup untuk membentuk mayat iblis. Kedua, mayat harus memiliki akar spiritual surgawi yang merupakan atribut kayu atau tanah. Jika tidak, dia nggak akan mampu menarik dukungan dari alam untuk bangkit sekali lagi. Selain itu, mayat kultivator pasti menyimpan keluhan yang sangat besar. Dengan jiwa yang nggak mau kembali ke jalur reinkarnasi, jiwa itu disimpan oleh mayat. Seiring waktu berlalu dengan beberapa kondisi yang nggak diketahui lainnya terpenuhi, jiwa dan mayat akan bergabung bersama untuk membentuk monster yang dikenal sebagai mayat iblis. Monster itu bisa dikatakan setengah manusia setengah mayat hidup, serta setengah mayat hidup dan setengah hantu. Nggak hanya nggak memiliki kelemahan fatal dari sinar matahari yang dimiliki oleh hantu dan mayat hidup, tetapi juga memiliki sebagian besar ingatan dan tekniknya saat masih hidup. Dan karena dia meninggal dengan menyimpan keluhan, roh yang menakutkan ini nggak diragukan lagi haus darah. Mereka sangat suka memburu para kultivator, dan perlahan-lahan menyiksa jiwa mereka dengan api mayat untuk hiburan mereka saat mereka berpesta dengan mereka. Sudah lama sejak mayat iblis terakhir kali muncul di dunia kultivasi. Mengingat cerita tentang tubuh yang sangat tahan lama dari mayat iblis, Hani merasa sedikit sedih. Menurut desas-desus, dia hanya bisa menggunakan api sejati untuk membakar mayat secara perlahan, atau mengekstrak jiwa dan menyegelnya. Mayat iblis jelas nggak mati, itu hanya ditahan untuk saat ini oleh jimat emas yang nggak diketahui. Dia menganggap itu akan memakan waktu cukup lama sebelum mayat iblis dapat memulihkan kekuatannya. Dengan pemikiran itu, tatapan Hani jatuh ke kotak giok di sisi mayat iblis itu. Karena itu telah menekan mayat iblis dan masih belum terbakar menjadi abu. Itu pasti semacam segel. Dengan seberapa dekat hubungan kotak giok dengan mayat iblis dan jimat emas yang menyegelnya, masuk akal jika kotak itu pasti berisi jiwa mayat iblis. Tapi dalam hal ini, mengapa mayat iblis bisa mengendalikan tubuhnya? Itu juga hampir berhasil menipu Hanli untuk membuka kotak giok dengan kecerdasannya yang luar biasa. Mungkinkah ekstraksi jiwa tidak lengkap dan sisa jiwa tetap berada di dalam tubuhnya? Juga, mengapa mayat iblis memiliki giok roh dengan baik? Apakah dia mendapatkannya setelah dia terjebak? Saat Hani bingung akan hal ini, dia mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, Hani dengan belak-belakan membuang pertanyaan gak berguna itu, dan mulai mencari cara untuk pergi. Dia harus setidaknya berada di tahap jiwa baru lahir untuk membakar mayat iblis dengan api yang sebenarnya. Selain itu akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan. Bahkan jika Hani memiliki kultivasi untuk melakukannya, dia nggak akan membuang waktu atau usaha untuk sesuatu yang sia-sia. Dia lebih suka pergi sejauh mungkin dari situ dan membiarkan mayat iblis tetap dalam isolasi. Jika di masa depan ada kultivator yang tanpa sadar berkeliaran di tempat itu bukan urusannya. Adapun jika mayat iblis melarikan diri dari tempat itu, sekte besar di dekatnya pasti bisa mengatasinya. Tapi pada akhirnya, tatapan Hani jatuh ke kotak giok sekali lagi. Setelah melirik kotak giok dengan jimat emas beberapa kali, dia ragu-ragu sejenak sebelum mengambilnya ke tangannya. Setelah itu, dia memasukkannya ke dalam kantong penyimpanannya dengan ekspresi yang gak berubah. Jimat emas di kotak giok telah merilis karakter jimat yang benar-benar aneh. Hani berencana memberikan pemeriksaan yang tepat nanti. Adapun apakah dia akan membuka kotak itu atau tidak, dia akan memutuskannya begitu dia selesai memadatkan jiwa baru lahir. Pada saat itu, dia akan benar-benar aman dari roh berbahaya apapun yang dikandungnya. Dengan petir penakluk iblis, binatang jiwa menangis, dan kultivasi jiwa baru lahir, dia nggak perlu takut. Hani melambaikan tongkat giok di tangannya, dan penghalang cahaya di sekitarnya tiba-tiba menghilang, memperlihatkan serigala kuning. Dia bermaksud membuatnya menggunakan teknik gerakan tanah untuk membuka jalan melalui ruang batu. Bagaimanapun juga, batu lapis tetaplah batu. Gak peduli seberapa langka dan kuatnya batu itu. Dengan mengingat hal itu, Hanli hendak membuat serigala itu maju ketika ekspresinya tiba-tiba bergerak. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah mayat iblis yang tidak bergerak.
Setelah memiringkan kepalanya untuk berpikir, dia menghela nafas dan melangkah ke arahnya. Dia mengangkat kaki mayat iblis untuk mengungkapkan lubang di bawahnya. Di dalam lubang itu ada rubah awan salju yang sekarang menatap Hanli dengan mata yang menyedihkan. Hanli samar-samar tersenyum dan bergumam, "Kamu cukup pintar untuk berlindung di sini." Dengan mengatakan itu, Hanli melambaikan tangannya dan cahaya biru mencapai ke arah rubah kecil. Rubah kecil tahu bahwa segala sesuatunya jauh dari baik dan buru-buru melompat untuk melarikan diri. Namun cahaya biru Hanli sangat cepat dan menangkapnya di udara. Cahaya biru dengan cepat melilit rubah. Hanli meraih tengkuk rubah putih dan berbalik untuk meninggalkan ruangan batu. Saat dia berjalan, dia tanpa sadar bergumam, "Kamu cukup gigih. Kamu gak hanya berhasil mempertahankan hidup Anda melalui itu. Anda bahkan berhasil bertahan sampai sekarang dalam cengkraman mayat iblis. Benar-benar tak terbayangkan." Tepat saat Hanli mengatakan itu, langkahnya tiba-tiba terhenti saat sebuah pikiran muncul di benaknya. Dengan ekspresi yang sangat berubah, dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan dengan kejam melemparkan rubah putih ke dinding batu. Pada saat itu, jejak kebencian muncul di mata rubah iblis. Tungkai pendek dan kecil itu bertambah panjangnya dengan tajam, dan itu menggesekkan cakarnya yang seputih salju ke dadanya. Sebuah dentang besar mengguncang ruangan. Di tengah kemarahan Hanli, bayangan putih kabur saat terlempar ke dinding. Mencegah dirinya agar nggak dihancurkan, rubah kecil dengan cekatan berguling beberapa kali di udara dan memutar tubuhnya hingga jatuh di sudut ruangan. Tatapan sedingin es muncul di matanya, dan dia berdiri tanpa cedera saat menatap Hanli. Mata hijaunya samar-samar mengungkapkan sedikit kekecewaan. Terguncang ketakutan, Hanli melirik lubang besar yang tertinggal di pakaiannya, memperlihatkan kilauan cahaya hijau. Itu adalah baju besi bagian dalam yang dia rampas dari Wen Tianren. Setelah plat skala Kaisar Manhusi dihancurkan, Hanli memutuskan untuk menggantinya dengan pelindung dalam ini. Meskipun gak tahu namanya, Hanli tahu itu gak kalah dengan plat skala Kaisar sedikit pun. Meskipun serangan licik dan ganas itu membuat Hanli lengah, itu secara alami gak mampu menembus baju besi yang bahkan harta sihir biasa gak dapat melukainya. Dengan ketenangannya kembali, Hanli menatap rubah kecil dan dengan murung bertanya, "Siapa kamu?" Serangan bermetamorfosis itu adalah sesuatu yang gak bisa dilakukan oleh binatang iblis tingkat rendah. Pada saat yang sama, dia melambaikan tongkat giok dan mencoba memancarkan penghalang cahaya di sekelilingnya. Namun, dia terkejut menemukan tongkat giok itu benar-benar gak responsif. Hanli dengan bingung melirik serigala kuning untuk mengetahui bahwa serigala itu berdiri di tempat tanpa perubahan apapun. Menghadapi musuh yang kuat, Hanli gak bisa menyelidiki hal itu lebih lanjut dan memerintahkan pedang terbang di atasnya untuk membentuk tirai di depannya. Dengan pedang terbang yang melindunginya, Hanli akhirnya merasa lebih nyaman. Pada saat berikutnya, Hanli terkejut mendengar kata-kata manusia keluar dari mulut rubah awan salju. "Siapa saya? Akulah yang baru saja kamu serang. Jangan bilang kau sudah melupakanku." Suara wanita yang akrab itu mengungkapkan jejak ejekan ketika rubah tiba-tiba berdiri dengan kaki belakangnya. Pada saat itu, binatang iblis itu mulai berubah di depan mata Hanli. Dalam beberapa saat, rubah putih itu tumbuh beberapa kali lebih besar dan merontokkan seluruh bulunya dalam sekejap. Itu berubah menjadi seorang wanita muda cantik dengan ekor rubah. Hanli mengerucutkan bibirnya dan tidak bisa lagi tetap tenang. Seluruh wajahnya dipenuhi dengan keheranan. Wanita itu tampak persis sama dengan wanita berpakaian hitam, kecuali fakta bahwa dia telanjang. Dengan dadanya yang terbuka lebar, dia melirik Hanli dan dengan genit berkata, "Hah? Inkarnasi rubah iblis tuh gak buruk sama sekali." Namun, kedalaman matanya yang cerah gak mengandung kehangatan sedikit pun. Setelah Hanli menarik nafas dalam-dalam, dia memulihkan ketenangannya dan dengan dingin berkata, "Itu kamu." Dia tanpa sadar melirik panggung batu dan melihat mayat iblis itu benar-benar diam. Dengan hati lega, dia mengalihkan pandangannya ke wanita yang baru terbentuk. Masuk akal untuk mengatakan bahwa setiap binatang iblis yang bisa mengambil bentuk manusia
setidaknya kelas 8. Namun ketika dia memeriksa inkarnasi rubah putih mayat iblis, dia melihat bahwa itu hanya memiliki kultivasi binatang iblis kelas 7. Hani merasa terkejut tapi tidak takut. Namun dia nggak berani sepenuhnya mempercayai penilaian indera spiritualnya. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengingat apa yang telah dia baca tentang rubah iblis tingkat tinggi. Hampir semua rubah iblis tingkat ini mampu sepenuhnya menggunakan teknik ilusi. Banyak yang bahkan mampu bermain-main dengan kultivator kelas yang sama tanpa sepengetahuan mereka. Kemampuan mereka dalam penyembunyian adalah di antara yang terbaik dari semua binatang iblis. Sebelumnya, Hani merasa agak ragu dengan kata-kata itu. Dia telah berhasil memeriksa wanita itu dengan indera spiritualnya yang luar biasa dengan mudah. Namun, karena mayat iblis memiliki kemampuan untuk mengubah dan mempertahankan kultivasinya, mengapa dia nggak dapat melepaskan jimat emas dari kotak kiok? Mungkinkah iblis itu masih takut dengan jimat emas? Bahkan dalam kasus itu dengan kultivasinya, dia akan dapat menculik seorang kultivator tingkat rendah dan memaksa mereka untuk merobek jimat. Saat Hani mulai merenung tanpa ekspresi, dia samar-samar merasa bahwa rubah iblis bukan hanya sekedar inkarnasi mayat iblis. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi lebih dalam. Dengan pemikiran itu, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan melirik wanita muda telanjang di depannya dengan jejak niat membunuh yang keras. Terlepas dari apakah kamu adalah inkarnasi dari mayat iblis, hanya satu dari kita yang akan pergi hidup-hidup. Dengan pernyataan tegas ini, Hanli menunjuk ke pedang terbangnya tanpa ragu-ragu dan membuat tirai pedang biru melonjak dengan cahaya. Itu kemudian berubah menjadi kabut saat menelan sudut ruangan rubah iblis dalam tampilan kekuatan yang sangat besar. Ketika wanita muda itu melihat serangan Hanli, dia menyeringai dan menjilat bibir mudanya yang indah. Dengan tawa yang mempesona dan menggetarkan tulang, dia menghilang dalam kilatan cahaya putih. Kabut biru akhirnya nggak mengenai apa-apa selain dinding batu lapis dalam serangkaian cincin kecil. Hani mengerutkan kening dan dengan cepat menyapu indera spiritualnya ke sebelah ruangan. Tetapi nggak menemukan jejak rubah iblis. Teknik penyembunyiannya jauh melampaui miliknya. Namun, Hani masih tetap tenang. Dia dengan dingin menyortir dan menampar kantong penyimpanannya, mengambil bel perak kecil ke tangannya. "Pergi," Hani berteriak. Lonceng kecil mulai bersinar dan langsung terbang setinggi 1 meter di atas kepalanya. Tanpa penundaan sedikit pun, Handi membentuk gerakan mantra dengan tangannya dan membuka mulutnya, melepaskan nafas ki biru ke arah bel kecil. Harta karun kuno mengalir dengan cahaya sebelum melepaskan dentang keras. Karena ruangan ini disegel, serangan suara bel perak seharusnya menjadi lebih efektif. Pada saat itu, seluruh ruangan batu lapis mulai bergema, dan udara dalam jarak 20 meter dari Handi mulai berubah. Segera setelah itu, wanita telanjang itu menampakkan dirinya dalam kilatan putih saat dia terhuyung-huyung dari serangan itu. Hani bersukacita dan dalam hati bingung. Rubah iblis tampak lebih lemah dari binatang iblis kelas 7 biasa. Apakah ini karena mayat iblis telah mengalami kerusakan sebelum inkarnasi terbentuk? Dengan pemikiran itu, Hanli menjentikan tangannya tanpa ragu-ragu lagi, menembakkan 5 garis pedang biru ki ke arahnya. Garis-garis cahaya sepanjang semeter menembus tubuhnya dalam sekejap. Kemudian dengan teriakan yang menyedihkan, wanita itu jatuh ke tanah saat genangan darah mulai terbentuk di sekelilingnya. Hani merasa agak tercengang melihat betapa mudahnya itu. Sementara dia bingung, tongkat kiok di tangannya tiba-tiba menjadi panas dan berdenyut dengan cahaya merah saat mengelilingi tubuhnya dalam penghalang cahaya merah tua. Segera setelah itu, beberapa helai perak menyerangnya dari area yang tampaknya kosong. Kemunculan tiba-tiba penghalang cahaya itu berhasil menghalangi mereka tepat pada waktunya. Apa? Tidak. Suara seorang pria dan seorang wanita berteriak pada saat bersamaan. Setelah pulih dari ketakutannya, Handi membuka mulutnya dan meludahkan garis biru ke arah dari mana benang perak diluncurkan.
Serangkaian tawa memikat dan menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar saat kilatan cahaya putih muncul di tempat lain di ruangan itu. Wanita telanjang itu muncul dengan dadanya yang dipegang dengan longgar di lengannya. Ekspresi Hani menjadi sangat gak sedap dipandang, dan tatapannya beralih ke tempat wanita muda itu sebelumnya jatuh. Namun, gak ada apapun lagi di sana. Hani mengerucutkan bibirnya yang kering dan dengan cemberut berkata, "Teknik ilusi." Wanita muda itu tersenyum lebar dan gak menanggapi. Sebaliknya, tatapannya turun ke arah serigala kuning di sisinya, dan wajahnya menunjukkan sedikit keheranan. Ketika Hani melihat wanita muda itu mengungkapkan ekspresi ini, hatinya bergerak dan dia juga melirik serigala. Setelah itu, perhatiannya beralih ke tongkat giok di tangannya, dan ekspresinya mulai goyah. Penghalang cahaya yang menghalangi serangan licik rubah bukanlah sesuatu yang dia perintahkan. Mungkinkah roh artefak telah mengambil inisiatif untuk menyelamatkannya? Pada saat itu, misteri di balik serigala perak besar, bentuk gabungan dari serigala merah dan kuning, tiba-tiba muncul di benak Handi saat hatinya semakin berat. Wanita muda itu memutar pinggangnya yang ramping dan berpikir untuk mengatakan sesuatu ketika tongkat giok di tangan Hani berdenyut sebelum serigala merah muncul di hadapan Hani dalam kilatan cahaya merah. Begitu muncul, baik serigala merah dan kuning bergabung bersama dalam tampilan yang mempesona. Hani sangat terkejut dengan pemandangan itu dan mengencangkan cengkeramannya pada tongkat giok, nggak berani melakukan gerakan gegabah. Seperti yang dia duga, cincin cahaya perak meletus dari cahaya kuning dan merah yang menyatu, memperlihatkan serigala perak setinggi 3 meter dari dalamnya. Serigala melayang di udara saat menatap rubah iblis dengan penuh minat. Meskipun wanita telanjang itu nggak tahu apa itu serigala perak, untuk beberapa alasan dia merasakan jantungnya jatuh begitu dia muncul, membangkitkan firasat yang samar. Di bawah tatapan serigala besar, ekspresi menawanya tanpa sadar membeku. Saat itulah dia menyadari hal-hal yang jauh dari baik untuknya. Dengan alis terangkat dan ekspresi serius, dia mengeluarkan kabut merah muda yang harum, menyembunyikan seluruh tubuhnya dalam sekejap. Kabut merah muda dengan cepat menyebar ke seluruh udara dan menyelimuti sebagian besar ruangan dalam sekejap mata. Meskipun Handi nggak tahu apa tujuan kabut merah muda itu, dia nggak berani menghirupnya. Ekspresinya segera menjadi tegas saat dia meraih kantong binatang buas di pinggangnya. Terlepas dari betapa hebatnya teknik rubah iblis, dia nggak percaya bahwa itu akan mampu menahan serangan dari puluhan ribu kumbang pemakan emas. Tapi saat Handi hendak membuka kantong binatang roh, serigala perak telah mengambil tindakan, membuatnya sangat heran. Serigala perak tiba-tiba membuka mulutnya dan melepaskan bola cahaya perak seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam kabut dengan aliran deras. Kemudian dengan melolong, serigala menyerbu ke depan dalam seberkas cahaya perak. Hani sangat bingung sehingga dia berhenti memanggil kumbang pemakan emasnya. Pada saat berikutnya, semua bola perak yang telah memasuki kabut mulai meledak. Cahaya perak terjalin dengan kabut merah muda, menyebabkan rubah iblis berteriak dengan marah. Dengan itu, serigala perak kemudian memasuki kabut. "Apa yang kamu lakukan?" "Tidak mungkin, kamu tidak." Seolah-olah telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya, rubah iblis mulai berteriak ketakutan. Sesaat kemudian, ratapan menyedihkan memudar secepat mereka muncul. Ketika Hani mendengar ini, ekspresinya berubah saat dia menatap kabut dengan mata menyipit. Untungnya, kabut mulai menghilang karena kurangnya kekuatan spiritual dan mengungkapkan adegan tersembunyi sebelumnya. Wajah Hani terdistorsi saat melihat bentuk telanjang rubah iblis gemetar di tanah. Cahaya merah muda dan perak menyelimuti bagian tubuh yang berbeda dengan cahaya yang terjalin di tengah tubuh, terus-menerus melepaskan percikan seolah-olah mereka berlawanan. "Milik!" Hani berteriak dalam kebingungannya. Cahaya perak tiba-tiba mendapatkan keuntungan dan perlahan-lahan menambah wilayah cahaya merah muda. "Tidak!" Wanita muda itu tiba-tiba membungkus kepalanya dengan lengannya dan berteriak kesakitan.
Segera setelah itu, tubuhnya mulai bergetar saat tubuhnya mulai berubah dalam serangkaian kilatan putih. Beberapa detik kemudian, bentuk wanita itu kembali menjadi rubah putih yang indah. Pada saat itu, sisa cahaya merah muda terakhir telah dikonsumsi oleh cahaya perak, dan kultivasi tubuh yang menakjubkan menghilang tanpa jejak. Sekarang hanya tampak seperti binatang iblis tingkat rendah yang asli. Rubah putih duduk tak bergerak di tanah, seolah-olah benar-benar kelelahan. Tetapi cahaya perak yang menyelimuti tubuhnya hanya menjadi lebih bersinar. Hani dengan erat memegang tongkat giok di tangannya dan ketidakpastian muncul di wajahnya. Jelas bahwa serigala perak telah berhasil menguasai tubuh rubah. Tetapi dia nggak tahu apakah dia dapat terus membatasi atau memerintahkan serigala perak itu saat berada di dalam tubuh rubah.